Sedangkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 15 di situ dikatakan hanya boleh sujud itu kepada Allah. Nah, Ya. ketika Allah menguji keimanan iblis, apakah dia mau sujud kepada Adam? Ternyata di situ iblis tidak mau, karena dia tahu berdasarkan hukum yang kekal, yaitu dari Al-Quran, menurut iblis itu nggak boleh sujud kepada selain Allah. Jadi di situ dapat kita ambil pemahaman bahwasanya penegak ajaran tauhid yang pertama itu adalah iblis. Dan tetapi justru dari situ malah disesatkan oleh Allah. Gimana? Kira-kira ada nggak? Pertanyaan saya, ada nggak dalil memperbolehkan sujud kepada selain Allah? Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai diskusi kiamat ya. Yang tentu saja saat ini sedang diburu oleh kandurun-kandurun teman-teman sekalian karena mereka menganggap dia adalah penghujat. Sekalipun itu dia pakai data ya. Misalnya dia kutip hadis itu pakai data. Dia juga kutip misalnya Al-Quran, juga dia pakai data. Ya, jadi dia bukan sembarangan ngomong. Lalu kali ini dia berdiskusi tentang Allah menyesatkan iblis gitu ya. Karena iblis tidak taat. Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, tapi iblis tidak melakukannya. Karena menurut kiamat dia tahu bahwa tidak boleh sujud, hanya kepada Allah boleh sujud. Ya, makanya dia tidak taat di situ. Pada akhirnya iblislah yang disalahkan. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat seru sekali karena pria muslim ini kewalahan ya untuk menjawab argumen daripada kiamat. Ya, oleh karenanya mari kita langsung saja simak diskusi mereka berikut ini. Dan saya ini gara-gara ternyata ada hawa-hawa iblis yang naik. Ya ampun. Istighfar dulu kau kiamat. Kok bisa saya dibilang iblis ya? Ya, assalamualaikum teman-teman. Ya, tadi ini ya menarik itu. Saya tadi lewat sepintas terus kok lagi membahas iblis diciptakan. Tapi BTW ini sih yang saya bingung itu konsep tauhid di Islam. Ketika iblis itu dihukum itu kan karena dia nggak mau sujud kepada Adam, betul ya? Al-Baqarah 36, wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa wastakbara wa kana minal kafirin. Terus iya. Sedangkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 15 di situ dikatakan hanya boleh sujud itu kepada Allah. Nah, ketika Allah menguji keimanan iblis, apakah dia mau sujud kepada Adam? Ternyata di situ iblis tidak mau, karena dia tahu berdasarkan hukum yang kekal, yaitu dari Al-Quran, menurut iblis itu nggak boleh sujud kepada selain Allah. Jadi di situ dapat kita ambil pemahaman bahwasanya penegak ajaran tauhid yang pertama itu adalah iblis. Dan tetapi justru dari situ malah disesatkan oleh Allah. Gimana? Kira-kira ada nggak? Pertanyaan saya, ada nggak dalil memperbolehkan sujud kepada selain Allah? enggak, gini kiamat, mau aja terus nggak apa-apa. Saya selesaikan dulu kerjaan saya sedikit. Tapi persoalan apakah iblis yang menerapkan tauhid pertama kali, ya itu kacau itu pemikirannya.
Coba jelaskan dulu deh dari pandangan Kristen. Iblis itu diciptakan nggak? Nggak usah senggol-senggol ke Islam dulu. Kita diskusi yang sehat lah. Kau belajarlah diskusi-diskusi yang sehat. Kau ini sudah debaters, sudah lama berdialog tapi narasinya kurang mendidik. Saya ini kan baca ratusan literatur. Gimana mungkin saya dibilang tidak berpendidikan atau tidak mendidik? Sedangkan saya itu adalah seorang pengajar. Justru sebetulnya metode saya itu untuk mendidik ya orang-orang yang tidak berpendidikan dan yang merasa berpendidikan. Itu saya coba menurunkan level saya sebetulnya dengan kayak berdiskusi seperti ini. Kalau ngelihat 1 tahun yang lalu diskusi saya sangat berbeda. Tapi ketika saya ngelihat wah ini kurang pantas dengan bahasa-bahasa mungkin yang terlalu ini ya, makanya saya coba turunkan gitu. Dan ya silakan itu Anda berikan, ada nggak dalil untuk kemudian iblis itu bisa sujud kepada selain Allah sehingga kemudian secara kaidah itu dapat menyalahkan iblis. Nah silakan. Esensi dari kisah itu sebenarnya berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kepada iblis bahwa sebenarnya ketika Allah memerintahkan iblis sujud kepada Adam itu untuk melihat apakah iblis ini taat kepada Allah atas perintahnya atau tidak. Sehingga pada saat dia membangkang tentu saja dia termasuk kategori ciptaan yang tidak menaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Al-Baqarah itu juga dikatakan bahwa istakbara, ada kalimat istakbara di situ ya, yang artinya bukan hanya sombong kayak kiamat, tetapi dia itu juga ingin diakui. Jadi iblis itu selain menyombongkan diri, dia juga ingin diakui. Kayak kiamat ini sekarang. Yang selalu menggembar-gemborkan bahwa IQ saya lebih tinggi dari orang-orang pada umumnya. Terus ya sudah. Ya sudah. Ya, ini jadi ketika Allah itu menguji iblis, sedangkan di dalam ayat Al-Quran yang dikatakan itu qadim, ya tentu iblis tahu tentang isi Al-Quran, hukum-hukum Allah, apalagi itu hukum dasar untuk tidak boleh sujud kepada selain Allah. Dalilnya di mana Pak Ustadz? Di dalam surat 13 ya, surah Ar-Ra'd ayat 15. Di situ dikatakan tidak boleh sujud kepada selain Allah. Nah, ketika kemudian dia itu disuruh sujud oleh Allah, dia taat. Kenapa? Karena dia mau sujudnya kepada Allah. Nah, gimana ceritanya kamu mengatakan yang dilakukan iblis itu salah? Sedangkan menurut Al-Quran yang dilakukan iblis itu benar. Dia nggak boleh sujud kepada manusia. Ya, saya sudah bahasakan tadi bahwa esensi dari kisah itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kepada hambanya apakah hamba ini taat kepada perintahnya atau tidak. Gitu loh. Ternyata taat atau tidak iblis berdasarkan Al-Quran? Tidak taat. Di mana dalilnya untuk boleh sujud kepada selain Allah? Kau bacalah Al-Baqarah 30 itu sampai 36 lah. Oh, di situ ada dalilnya boleh sujud kepada selain Allah? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah 31 wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu. Kau sambil buka ini enggak? Saya bacakan. Kau sambil buka bacakan. Saya bacakan. Itu saya udah baca nih, nggak ada. Nah, sudah dapat tidak kata abawas? Ya, contoh kalau Anda saya suruh loncat ke jurang mau nggak? Kalau Anda yang suruh enggak lah. Oh enggak. Iya jelas. Kiamat itu siapa? Kalau saya adalah Allah, saya suruh Anda loncat ke jurang mau?
kalau saya Allah, nggak mungkin kau itu Kalau Allah. saya adalah Allah, anggaplah Nggak saya mungkin. Allah. Nggak mungkin. Dalam Ya udah, kalau Allah yang nyuruh Dalam- Anda loncat ke jurang, dalam Anda rumus mau? saya nggak ada kalau berbicara tentang Allah. Saya memang ekstrim dalam membahas ketuhanan. Sedikit, Ya udah. sedikit- Kalau sedikit- Allah yang nyuruh kamu lompat ke jurang, kamu mau? Maulah, kenapa tidak? Tapi Allah tidak mungkin seperti itu. Mau. Iya. Ya inilah posisi iblis saat itu. Ketika dia itu disuruh sujud kepada manusia, dia itu di posisi yang dilema. Menurut Al-Quran tidak boleh sujud kepada selain Allah. Dia lebih memilih, ya ini hal yang sangat gambling. Iblis nggak kepikiran seperti Anda untuk kemudian menentang Al-Quran. Iblis hanya berpikir bagaimana caranya untuk mentaati Al-Quran. Makanya di dalam surah Al-Hijr ayat 39 dikatakan oleh iblis, karena engkau telah menyesatkan aku, makanya aku sesat. Itu kata iblis. Jadi iblis sendiri mengatakan Allah yang menyesatkan dia. Harusnya yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan ayat Al-Quran. Nggak ada lah. Tetapi yang sesat siapa di sini? Allah. Makanya ketika iblis menegakkan ajaran tauhid, bukanlah iblis di sini yang salah. Ya Pak ya. Jadi ajaran tauhid itu adalah ajaran yang ditegakkan oleh iblis. Dan ternyata menurut Allah Anda Ajaran tauhid adalah ajaran yang ditegakkan oleh iblis pertama kali. Dan ternyata menurut Allah Anda itu sesat. Nah, lebih sesatnya lagi ketika Allah tidak sesuai dengan Al-Quran keputusannya. Silakan, ini Justru Tuhan di situ atau sebenarnya. orang-orang sawah? Gimana sih iblis itu yang mengajarkan ajaran tauhid? Itu sangat kontradiktif dengan ajaran Islam. Ajaran tauhid itu justru Pertanyaan ajaran saya begini, pertanyaan yang saya, dibawakan ada nggak dalilnya untuk diperbolehkan sujud kepada selain Allah? ada tidak ada? Jadi yang kemudian bertentangan dengan surah Ar-Ra'd ayat Nggak 15. ada. Jadi gini, saya jawab dulu ya. Pertentangannya surah Ar-Ra'd ayat 15 di mana? Saya jawab dulu. Jadi gini, kalau kita melihat esensi daripada ajaran para nabi itu kan datang untuk menyampaikan risalah-risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alaina illal balagul mubin. Terus apa yang disampaikan itu ya itu tentang tauhid. Jadi para nabi itu mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarannya sama, yaitu menyampaikan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, dan Allah itu esa, bukan satu dari yang tiga, bukan tiga pribadi satu ausia. Gitu kiamat. Seperti itu. Coba buka. Coba saya ulang lagi pertanyaan saya. Ada nggak dalil di dalam Al-Quran yang bertentangan dengan surat 13 ayat 15, yaitu yang berisi tidak boleh sujud kepada selain Allah? Nah, ketika iblis itu melakukan sesuai dengan ayat itu, apakah iblis salah? Saya tanya. Salah. Salahnya di mana? Nah, Karena ketika iblis mentaati surat 13 ayat 15, Anda bilang salah. Mentaati Al-Quran. Salah. Karena iblis gitu. itu Berarti tidak ketika mentaati perintah Allah. Gini, saya tanya ke Anda, ketika Anda disuruh Allah untuk lempar Allah pakai batu, Anda akan lakukan itu karena disuruh oleh Allah. Gitu logikanya. Nggak mungkin ada. Loh, kenapa nggak mungkin? Di situ jelas kok. Kalau kemudian Allah menyuruh iblis itu harusnya sujud, berarti Allah merendahkan dirinya sendiri berdasarkan firman-Nya. Bertentangan dengan logika. Karena memang manusia itu makhluk yang paling sempurna di antara ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti konsep tauhid nggak logika kalau gitu. Kata siapa? Yang tidak Bertentangan dengan Al-Quran. Itu buktinya iblis kemudian Anda salahkan untuk kemudian dia harus bertentangan dengan Al-Quran. Yang sesat berarti siapa? Iblis atau Allah di situ? Iblis. Kok bisa? Dasarnya di mana dalilnya? Itu dari baca Al-Baqarah 30 sampai 36. Sudah jelas iblis yang Iya, di situ dikatakan Allah menguji iman iblis. Itu paham itu. Terus Tapi kemudian di dalam surat 13 ayat 15 itu dilakukan kok
oleh iblis untuk tidak sujud kepada selain Allah? Iya, permasalahannya gini kiamat. Pada saat itu kan langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para Untuk hambanya. sesat. Berarti kalau kemudian jadi iblis itu haruslah sesat gitu ya? Harus melanggar Al-Quran supaya kemudian dibenarkan gitu. Wah, enggak gitu juga dong. Meskipun dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu kan Maha mengetahui dalam Islam. Innallaha wasi'un alim. Contohnya Gini loh adek, yang saya tanya, ini mestinya iblis itu gimana? Yang benernya gimana? Boleh sujud kepada selain iya, Allah ini gitu? saya mau ceritakan ini dalam satu versi ya, tanpa saya mengeneralisir pemahaman Begini, teman-teman. ketika Allah menyuruh iblis sesat, berarti harus dilakukan oleh iblis. Begitu konsepnya. Ketika iblis enggak gitu dong. Allah itu menciptakan segala sesuatu yang baik. Enggak ada Allah ciptakan Ketika Allah menyuruh iblis sesat, maka itu harus dilakukan walaupun Allah itu sesat. itu tidak menyuruh iblis sesat. Allah itu menyuruh iblis Allah menyuruh kepada Adam. iblis sujud kepada selain Allah. Coba perhatikan kalimatnya kiamat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi dia itu disuruh sujud kepada Adam. Terus yang kedua, Oke, itu sesat betul nggak? Sujud kepada Adam itu sesat atau tidak? enggak sesat, itu perintah Di Allah. mana dalilnya diperbolehkan sujud kepada selain Allah? Sejak kapan sujud itu harus bermakna menyembah? Coba di dalam surat 13 ayat 15 pakai logika di situ dikatakan tidak boleh sujud kepada selain Allah. Iya, sejak kapan kata sujud itu harus berarti Terus di dalam surat menyembah? 13 ayat 15 apa? Ya, disuruh sujud apa pengaruhnya kita sujud? Maksud saya Nah, gini, di situ kan jelas pemaknaannya. Ketika ada Allah, ada Adam, ngapain kemudian iblis mau sujud kepada Adam? Ya sujudnya kepada Allah. Ngerti nggak? Coba ketika di situ Allah gini. Kenapa? Saya tanya gini. Yang saya tanya gini, kenapa di situ Allah menyuruhnya sujud kepada Adam? Kenapa nggak kepada dirinya sendiri? loh, esensinya sama kiamat. Pada saat seandainya iblis menaati perintah Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, maka dia sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Loh, esensinya. salah masa Adam Allah Anda samakan. Loh, Kenapa di situ Allah nggak menyuruh? Pertanyaan saya gini, kenapa Allah nggak menyuruh untuk iblis itu sujud kepada dirinya? Kalau kemudian iblis nggak mau, baru dia salah. Kalau kemudian disuruh sujud kepada Adam, ya benar. Kalau kemudian iblis itu menolak, ngerti nggak Pak logikanya? Di mana mengerti dalilnya yang diperbolehkan sujud kepada selain Allah? Itu yang saya minta.